Namaku Sari. Aku dipaksa menikah demi uang 100 miliar. Namanya Sari, seorang gadis sederhana dari desa kecil bernama Ngelarang di lereng pegunungan Jawa Tengah. Ia tumbuh besar di rumah papan reyet bersama ibunya yang bekerja sebagai buruh tani, ayahnya yang lumpuh karena kecelakaan beberapa tahun lalu, dan adiknya yang masih duduk di bangku SMP. Setiap pagi Sari harus bangun lebih awal dari ayam jago. Ia menyapu halaman, memasak nasi, lalu membantu ibunya di sawah sebelum mengurus ayahnya yang terbaring tak bisa bicara. Semua itu ia lakukan tanpa keluhan, hanya dengan satu harapan bisa mengubah nasib keluarganya. Sari bukan gadis yang suka bermimpi muluk-muluk. Ia tahu betul langit di atas desa Ngelarang tak selalu cerah. Tapi ketika adiknya menangis karena tak bisa ikut studi tur sekolah lantaran tak punya uang, hati Sari teriris. Malam itu ia duduk di depan tungku yang mulai meredup dan berbicara pelan pada ibunya. "Mak, Sari kepikiran satu hal. Gimana kalau Sari kerja ke luar negeri?" Ibunya langsung berhenti mengaduk nasi. Wajahnya tegang. "Luar negeri? Lah piye? Lah kowe ngerti opo soal negara-negara ngono?" Sari menghela napas. Katanya ada program TKW ke Timur Tengah atau Afrika. Aku lihat dari brosur yang ditempel di balai desa. Mungkin kalau aku kerja di sana gajinya lebih besar. Bisa bantu mak, bantu bapak, bantu sekolahin di Anto. Malam itu mereka menangis bersama, tapi seminggu kemudian dengan sehelai baju terbaiknya dan tas kecil berisi pakaian, Sari berangkat ke kota untuk pelatihan. Ia ditampung oleh agen penyalur tenaga kerja yang menjanjikannya pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga di sebuah negara Afrika bernama Nigeria. Sari tak tahu apa-apa tentang Nigeria. Ia hanya tahu tempat itu sangat jauh, tapi ia bertekad. Setelah pelatihan bahasa, budaya, dan pekerjaan selama 2 bulan, tibalah hari keberangkatan. Sari menatap pesawat besar yang akan membawanya ke dunia baru dengan mata berkaca-kaca. Ia belum pernah naik pesawat, belum pernah keluar dari provinsi tempat ia lahir, tapi ia tak mundur. Begitu tiba di Lagos, Nigeria, udara panas dan lembab menyambutnya. Ia disambut oleh seorang pria lokal dari agen penyalur Afrika. Lalu dibawa ke sebuah rumah besar di pinggiran kota. Rumah itu milik majikannya, seorang pria besar, kulit gelap legam, rambut keriting, berbadan tambun, dan bermata tajam. Namanya Mr. Chibuzo. Pengusaha lokal yang tinggal sendiri setelah istrinya meninggal 3 tahun lalu. Saat pertama kali melihat majikannya, Sari merasa gentar. Tubuh besar dan suara lantang pria itu membuatnya gugup. Ia menunduk dan hanya menjawab seperlunya. Ia takut. Malam pertamanya di rumah itu, Sari tak bisa tidur. Ia menangis diam-diam di balik selimut tipis. Jauh dari rumah, dari keluarganya, dari bahasa dan makanan yang ia kenal. Hari-hari pertama adalah ujian. Ia harus terbiasa memasak makanan asing, membersihkan rumah seluas istana, dan menghadapi kesepian yang menghantui tiap malam. Ia tak bisa makan makanan Afrika yang pedas dan beraroma kuat. Ia hanya menyantap roti dan air putih. Berat badannya turun, tapi ia tetap bertahan. Yang mengejutkan, majikannya ternyata tak seburuk yang ia duga. Mr. Chibuzo, meski terlihat galak, tidak pernah memarahi Sari. Ia malah sering menyapanya dengan ramah, menawarinya makanan, bahkan suatu hari membelikan Sari baju hangat saat malam di Nigeria mulai dingin. Namun, Sari tetap menjaga jarak. Ia tak ingin terlibat terlalu dalam. Di sela-sela pekerjaannya, Sari menulis surat-surat untuk ibunya. Surat itu dikirim melalui aplikasi pesan singkat, karena ia sudah mulai belajar memakai smartphone murah yang diberikan sang majikan. Dalam surat-surat itu, Sari tak pernah mengeluh. Ia selalu menulis, "Mak, Sari sehat. Sari kuat. Mak jangan khawatir ya." Namun sebenarnya, di balik senyuman di pesan video yang ia kirim, ada kelelahan yang tak bisa dijelaskan. Sari rindu sawah. Rindu aroma masakan ibunya. Rindu lantunan azan dari musala kecil di ujung gang.
Satu-satunya yang membuat ia terus bertahan adalah janji dalam hatinya. Ia akan mengubah hidup keluarganya. Apapun yang terjadi. Bahkan jika harus melewati badai di tanah asing. Hari demi hari berlalu, dan tanpa ia sadari, di dalam rumah besar yang sepi itu, sebuah perubahan kecil mulai tumbuh. Perubahan yang akan mengubah hidup Sari selamanya. Hari itu seperti biasa. Sari bangun pagi, menyiapkan sarapan khas Nigeria, ogi dan akara, lalu menyapu halaman luas yang dipenuhi daun-daun lebar dari pohon mangga Afrika. Tapi ada satu hal yang berbeda. Ketika ia masuk ke ruang makan untuk membersihkan meja, ia melihat Mr. Chibuzo duduk diam sambil memandangi bingkai foto tua. Seorang wanita cantik Afrika dalam balutan gaun putih tersenyum dari dalam bingkai. "Dia istrimu ya, Tuan?" tanya Sari pelan sambil merapikan taplak meja. Pria besar itu mengangguk. Untuk pertama kalinya, suaranya terdengar lembut. "Namanya Amaka. Dia meninggal 3 tahun lalu karena kanker. Sejak itu, rumah ini kosong." Sari terdiam. Ada hening panjang yang tak asing, sepi yang juga ia rasakan setiap malam. Ia tak banyak bicara, tapi sejak hari itu, Mr. Chibuzo mulai sering duduk bersamanya di teras belakang setiap sore. Mereka tidak banyak bicara, hanya sesekali bertukar cerita tentang desa Sari di Indonesia, tentang masa kecil Mr. Chibuzo di desa Enugu, tentang makanan, tentang kehilangan. Awalnya Sari merasa aneh, tapi ia tak bisa memungkiri. Ia mulai merasa nyaman. Pria itu, di balik tubuh besarnya, punya hati yang sangat hangat. Ia tak pernah memperlakukan Sari sebagai pembantu. Ia sering membawakan oleh-oleh kecil seperti sabun wangi dari pasar lokal, atau sekotak coklat mahal yang katanya, "Sari harus coba, ini enak." Sari berusaha menolak kedekatan itu. Ia takut gosip, ia takut merasa terlalu nyaman. Tapi perhatian sang majikan semakin terasa tulus. Saat Sari sakit karena demam, Mr. Chibuzo yang menyuapinya bubur. Saat ibunya di Indonesia jatuh sakit dan rumah butuh renovasi, diam-diam Mr. Chibuzo mentransfer uang ke rekening Sari. Cukup untuk membangun rumah bata permanen dan beli motor untuk sang adik. Sari bingung. Laki-laki itu tidak hanya baik, tapi benar-benar peduli. Tapi benarkah ini hanya sekedar simpati majikan ke pembantu? Suatu malam, saat mereka duduk di balkon, hujan turun deras. Petir menyambar langit Lagos. Di tengah suara hujan, Mr. Chibuzo membuka pembicaraan yang membuat jantung Sari berdegup kencang. "Sari, aku tahu ini mungkin mengejutkan, tapi aku ingin jujur. Aku jatuh cinta padamu." Sari mematung. Wajahnya pucat. Ia menoleh perlahan, tak percaya apa yang baru saja didengarnya. "Aku tahu kau mungkin tak punya perasaan yang sama," lanjutnya. "Aku hanya ingin kau tahu. Kau mengisi ruang kosong di hidupku. Kau membuat rumah ini hidup kembali. Kau berbeda." Sari tak menjawab malam itu. Ia hanya menunduk, lalu pergi ke kamarnya dengan hati berdebar. Sepanjang malam ia tak bisa tidur. Perasaan bercampur, takut, bingung, terharu. Ia tahu, jika ia menerima perasaan itu, hidupnya akan berubah selamanya. Tapi jika menolak, akankah ia menyesal? Hari-hari berikutnya berjalan kikuk, tapi Mr. Chibuzo tetap bersikap seperti biasa. Tak pernah memaksa, tak pernah mendesak. Justru sikap itulah yang membuat hati Sari semakin goyah. Hingga akhirnya 3 minggu setelah malam itu, saat matahari sore menembus jendela dapur, Sari memberanikan diri bertanya, "Kalau misalnya aku menerima perasaan Tuan, lalu bagaimana? Aku ini cuma pembantu, kita beda budaya, beda agama, beda segalanya." Mr. Chibuzo tersenyum lembut. "Cinta tak melihat semua itu. Jika kau bersedia jadi istriku, aku akan nikahi kamu secara sah.
dan aku akan beri mahar, sebesar yang kau minta. Sebut saja berapa. Sari tertawa kecil. Mahar? Untuk wanita seperti aku. Mana ada yang layak dimahari mahal? Tapi Mr. Chibuzo menatapnya serius. Bagiku, kau lebih berharga dari semua yang kumiliki. 3 hari kemudian, Sari kembali ke kamarnya dan menemukan sebuah kotak di atas ranjang. Di dalamnya ada kalung emas, selembar cek bertuliskan 100 billion rupiah, dan sepucuk surat. Untuk Sari, gadis yang mengubah hidupku. Jika kau bersedia menjadi istriku, mahar ini bukan karena kekayaanku, tapi karena cintaku padamu tak ternilai. Chibuzo. Sari menangis. Air matanya menetes satu persatu, membasahi surat itu. Dalam hatinya ia tahu, hidupnya baru saja sampai di sebuah persimpangan besar. Dan kemanapun ia melangkah setelah ini, tak akan ada jalan kembali. Sari berdiri di depan cermin. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia mengenakan gaun putih panjang dengan renda halus di ujung lengan. Gaun itu tidak mewah, tapi begitu anggun. Ia memandang wajahnya sendiri. Wanita Jawa sederhana yang dulu hanya bisa bermimpi untuk bisa keluar dari kesulitan hidup, kini berdiri di ambang perubahan hidup yang tak pernah ia bayangkan. Hari itu adalah hari pernikahannya. Lamaran dari Mr. Chibuzo menjadi kabar besar, tidak hanya bagi keluarganya, tapi juga masyarakat desanya. Awalnya mereka syok. Sebagian tak percaya. Seorang gadis desa menikah dengan pria Afrika, majikannya sendiri, dan diberi mahar 100 miliar rupiah. Berita itu cepat menyebar lewat WhatsApp, Facebook, dan status-status warga. Banyak yang menyindir, mencibir, bahkan menuduh Sari menjual diri untuk uang. Tapi lebih banyak lagi yang kagum, terharu, dan merasa bangga. Ibunya pun sempat ragu. Nak, kamu yakin? Dia orang asing. Kamu tahu hidup di negeri jauh tak mudah. Apa kamu yakin cinta itu cukup? Sari hanya menjawab pelan. Mak, dia orang pertama yang benar-benar lihat aku sebagai manusia. Bukan pembantu. Bukan beban. Bukan wanita miskin. Dia hormati aku, Mak. Bukan uangnya, hatinya. Pernikahan mereka digelar secara adat Nigeria dan juga secara hukum negara. Meski jauh dari Indonesia, pernikahan itu disiarkan secara live melalui YouTube dan TikTok. Ribuan orang menonton. Video itu viral. Thumbnailnya memperlihatkan Sari tersenyum haru, memegang tangan suaminya yang berbadan besar dan berkulit legam, dengan caption, "Dulu cuma TKW, kini jadi istri bos Afrika. Dapat mahar 100 miliar. Media-media online di Indonesia langsung mengangkat berita itu. Judul-judul bombastis muncul. Dari desa ke istana Afrika, kisah Sari, TKW yang dinikahi majikan kaya. Bukan sinetron. TKW asal Jawa dapat mahar fantastis. Warganet, ini cinta sesungguhnya. Komentar netizen pun beragam, tapi mayoritas positif. Bukti kalau cinta itu tidak kenal warna kulit. Nggak nyangka, TKW Indonesia bisa punya nasib begini. Salut sama perjuangannya. 100 miliar. Hanya pria sejati yang mau membayar mahal untuk wanita sederhana. Pantes viral, kisahnya kayak film. Usai pernikahan, hidup Sari berubah drastis. Ia tak lagi menjadi pembantu rumah tangga. Ia kini ibu rumah tangga sekaligus partner bisnis sang suami. Mr. Chibuzo mengajaknya terlibat dalam usaha distribusi rempah-rempah dan kuliner Afrika. Sari, dengan bakat memasak dan semangat belajarnya, ikut mengembangkan menu-menu fusion Afrika Indonesia
yang laris manis di kalangan ekspatriat. Namun yang paling menyentuh bukanlah kekayaannya, tapi apa yang dilakukan Sari dengan uang dan kesempatan itu. Ia pulang ke Indonesia beberapa bulan setelah menikah. Saat mobil mewah berhenti di depan rumah barunya yang sudah berubah jadi bangunan 2 lantai permanen, warga desa menyambut dengan haru. Anak-anak kecil berlari menghampirinya. Tetangga yang dulu meragukannya, kini menunduk dengan mata berkaca-kaca. Sari tak datang untuk pamer. Ia datang membawa harapan. Ia membangun masjid kecil di desanya. Ia menyumbangkan tanah untuk membangun sekolah gratis bagi anak-anak petani. Ia mendirikan yayasan untuk membantu TKW-TKW yang terjebak masalah di luar negeri. Ia membuka pelatihan keterampilan bagi janda-janda muda di kampungnya agar bisa mandiri tanpa harus ke luar negeri. Sari tahu rasanya menjadi orang yang tak punya pilihan, dan ia bersumpah, jika ia diberi rezeki berlimpah, ia akan membagikannya. Kini, Sari hidup tenang bersama suaminya di Nigeria. Mereka memiliki seorang anak laki-laki yang diberi nama Bima Chinedu, gabungan nama Jawa dan Nigeria. Simbol cinta dua budaya yang bertemu bukan karena nasib, tapi karena hati yang saling memahami.